Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang damai yang tak terbatas. Mari kita membuka Yohanes 14 ayat 27, lalu nanti para anak muda membaca Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Filipi 4 ayat 7, 2, 3 ya khusus pemuda. Haleluya, katakan amin. Saudara, damai sejahtera ini dari bahasa Ibrani disebut shalom. Sama-sama katakan shalom. Kita selalu mengucapkan bahkan di ambang pintu sebelum memasuki rumah ini katakan dulu shalom. Tapi kalau ditambah dalam bahasa Ibrani disebut ha shalom. Itu kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, ha shalom, lalu saya dijawab shalom. Ha shalom dalam bahasa Ibrani artinya adakah damai di situ? Lalu Bapak Ibu menjawab shalom, damai sejahtera. Yang artinya adalah sebuah keadaan baik, sehat, aman, makmur, sentosa. Makmur di sini disebut prosperity. Prosperity itu berbicara tentang rupiah, dolar, berbicara tentang materi, berbicara tentang makanan, buah-buahan, berbicara tentang sebuah kemakmuran. Jadi kalau disebut shalom, maka kita bisa membayangkan ada buah anggur, ada durian, ada lemang, ada naniura, terhera songlima gambaranna. Jadi teroma ijur, kan itu? Kan berarti ada sesuatu mengundang kita untuk bisa damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu dari bahasa Yunani kata shalom atau damai sejahtera diartikan eirene. Mungkin ada yang sebut anak Irene, Iren. Itu juga artinya adalah sejahtera, tidak ada pertengkaran, tidak ada perang, tidak ada konflik, dan tidak ada kabar yang menakutkan. Bapak Ibu Saudara, syukur kita di penghujung bulan ini hujan sudah datang. Mungkin juga hari ini hujan atau besok ada hujan. Tapi sebelumnya posisi bumi dengan matahari itu sangat 12 pas, sehingga kepanasannya seperti di negara India baru-baru ini, panasnya mencapai hampir 50 derajat Celcius, sehingga memakan korban ratusan orang meninggal dunia. Itu baru-baru ini di India. Boleh di searching di Google, betul apa tidak? Oleh karena panas, sinar ultraviolet itu telah membuat kondisi kita mengalami suatu hal yang menakutkan. 2 minggu yang lalu Kabupaten Simalungun dikejutkan dengan berita seorang bidan, seorang ibu dan anaknya umur 4 tahun meninggal dunia di daerah Pematang Bandar. Kok bisa? Suaminya seorang polisi di Tanjung Pinang. Kenapa kok bisa dua-duanya meninggal dunia? 2 minggu kemudian baru bisa terungkap kerjasama dengan Polda dan Kabupaten Polres Simalungun mengungkapkan siapa pelakunya. Itu kan menakutkan juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mungkin ke ladang, ke sawah, lalu kita memperhatikan kelapa sawit kita, belum ada tanda-tanda buah akan bagus. Lalu kita pergi ke sawah, kita memperhatikan sawah kita, kok makin lama aku tengok padi ini makin menguning, makin keriput. Ya? Lalu kalau kita memperhatikan keluarga, suami istri,
entah udah mulai berkurang sayangnya suamiku ini samaku. Kok makin lain ku tengok. Kita belum tahu Bapak Ibu. Karena cinta itulah yang membuat suami istri tetap bergairah, bersemangat melewati hari demi hari. Tapi kalau salah satu pasangan kita mulai kurang peduli dengan kita, kau datang dan pergi sesuka hatimu kayak jai langkung. Seperti itu. Kadang-kadang itu bisa membuat rumah tangga kita bosan, bete, boring. Entah kepada siapa aku mau ngomong. Hutiang nijabona mau makatai, entah siapa yang salah, ku tak tahu, kita juga tidak tahu. Tapi kondisi itu bisa membuat menakutkan, berita-berita yang membuat damai sejahtera hilang dari kehidupan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah masih kisah penampakan Yesus sampai nanti hari kenaikannya bulan depan. Setiap kali dia menampakkan diri, dia selalu berkata, damai sejahtera. Mengapa damai sejahtera ini? Saya perhatikan Bapak Ibu, damai sejahtera hampir 400 kali disebutkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau hari dalam satu tahun kurang lebih berapa? 365 hari. Berarti tiap hari kita harus mengundang, mengharapkan damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dameho, dameho, dameho. Ya kan? Karena damai sejahtera itu adalah sesuatu yang diusahakan supaya tetap turun atas gereja Tuhan. Lanjut. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang mau kita dengarkan tentang damai yang tak terbatas. Kalau damai dari dunia ini sifatnya terbatas, tapi damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah sifatnya tidak pernah terbatas. Yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Artinya adalah sebuah kondisi tentang siapa kita, baik buruknya kita, kelemahan kita, kesalahan, ada luka-luka batin di dalam kita. Kebaikan kita juga, ada prestasi kita juga. Itu adalah sebuah yang selalu harus kita pikirkan di dalam diri kita ini. Ada istilah bahasa Inggris, who am I? Siapakah saya sesungguhnya? Yang tahu saya adalah istri saya, Ibu Gembala. Yang tahu saya adalah anak saya, Angelo dan Dev. Yang tahu Bapak Ibu adalah suami istri, anak-anakmu yang tahu. Dan setelah itu yang kedua adalah tetanggamu. Dan setelah itu adalah orang terdekat denganmu. Itu yang tahu tentang diri kita. Tapi banyak orang yang tidak pernah berdamai dengan dirinya. Dia selalu mengeluh. Berdamai dengan diri sendiri artinya Bapak Ibu, mari kita mengenali diri kita. Siapa sesungguhnya kita. Jangan katanya. Ya kan, kata orang kau hebat. Kata orang kau begini dan lain sebagainya. Jangan langsung percaya. Kita harus berdamai dengan diri sendiri bukan karena kata orang. Kalau orang memuji kita itu sifatnya terbatas. Mungkin adong di balik ni batu, adong udang. Di balik bakpao, adong udang juga. Ya kan? Jangan mau Bapak Ibu. Kita harus terbiasa dengan diri kita. Saya mau bilang Bapak Ibu, berdamailah dengan dirimu, katakan amin. Berdamai dengan Tuhan, berdamailah dengan dirimu. Ya itulah saya, ya kan? Kenapa aku harus berjodoh denganmu? Kenapa aku harus menikah denganmu? Gak bisa Bapak Ibu kita mundur ke belakang. Berapa banyak orang yang akhirnya berakhir di perceraian oleh karena damai tidak ada di rumahnya. Maka saya rindu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama supaya engkau mengalami damai sejahtera yang tak terbatas di dalam hidupmu. Pertama, berdamai dengan dirimu. Terima hidupmu. Siapa sesungguhnya? Apa kelemahanku? Apa kekuranganku? Akui aja gak apa-apa. Ya kan? Apa kelebihanmu? Harus juga diakui. Pasti ada kelebihan kita. Pasti ada keunggulan kita. Itu yang membuat luar biasa
sehingga terus terbangun rumah tangga kita itu semakin maju dan luar biasa. Katakan amin. Tuhan mau damai sejahtera itu ada tetap bagi kehidupan kita. Sebab mau kita jelek, mau kita ini tidak persoalan. Tuhan tidak melihat warna kulit. Tuhan tidak melihat perawakan. Yang kedua, bagaimana unlimited peace, damai sejahtera yang tak terbatas. Yang kedua adalah berdamai dengan sesama. Adalah sebuah kondisi di mana kita memperlakukan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi artinya begini, jika kita mau memperlakukan orang lain baik, maka kita seperti melakukan diri kita juga. Memang dengan siapa kita bergesekan? Lihat Bapak Ibu, besi menajamkan besi, orang dengan sesamanya. Hauna jonokdo marsyososan. Bolo ngaro angin ni marsyososan. Ngik ina. Dan mungkin iba berbedai do tukang parkir na dong di poket tanah Jawa. Ay sunita day. Bahasa berbedai ba tukang parkir. Ido berbedai ya baru mula sa poket tanah Jawa. Isi untuk kamu berbedai. Bah tukang parkir. Hah? Itu malah oto ba ko berbedai tukang parkir. Alayolo do seringak kita berbedai do tetangga. Ala na sa hulan na masuk do manuk ni tetangga tu manuk da. Dingod do pertama. Nung lamuleleng nilepar do batu. Ido. Tori leparo mo pamate mana rabas. Wadang kapag persoalan biyon. Jibuhana mana subuhi palaw bemanuk sa kolak ni bawon. Bay matong pengumuman isi. Dilarang ayam masuk ke rumahku. Ay suimo to manuk membaca. Bapak sekolah na tong. Kan nga live yun mengajak berantem na mau. Jangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, berdamai dengan sesama itu kalau kita tetap mengalami sukacita. Haleluya. Konadong do sukacita di bagasak kita. Karena kita sama-sama ciptaan. Karena kita adalah orang-orang yang selalu mempunyai kelemahan, juga ada keunggulan. Enggak berjumpa hari ini, tahun depan juga kita pasti jumpa. Mungkin sauduran du hita haduan. Mungkin songono dak pala saya mundur betu pudiat tong daw. Nay bay mi tu aw dang malum do pena. Saya luka bati terus atau. So yu bati ho do pena tuare saya. Jangan mau terlalu lama tinggal di masa lalu itu. Sebab ini sudah masa yang baru. Rasul Paulus bilang begini, sebab bagiku setelah Kristus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seorang hamba Tuhan dari Amerika dia bilang begini, dan itu kebalikan fakta. Hati-hati ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan katanya. Kalau kita meminta damai, Tuhan leo mayau damai. Nah, yang Tuhan kasih bukan damai, tapi berbeda do tetangga. Berbeda do tong. Alay nung say, kapanya salah do na. Alay pang idoho damai huli may UTS. Iya ya. Dan ketika engkau minta Tuhan berkati ya, rodo haleun, ya syukuring mahauma, kurus. Dungi stres mak. Soalnya ada Tuhan akan persya. Alay do ko na emang ido berkat. Oh inna. Soalnya apa inna. Jibu ano Tuhan. Ano pangiduan. Iya kan. Ketika kita meminta kesehatan Tuhan. Kesehatan yang prima terus. Tapi asik lutut. Namar kesa ronahingon. Ayang ipoto maju ni foto inna. Kasi tong-tong ini. Enggak. Artinya Bapak Ibu. Ketika kita berdoa dan meminta. Ada satu oknum yang tidak senang ketika kita meminta. Sebab itu masuklah di dalam kamarmu dan berdoalah. Mintalah di situ dengan pas Bapa kami yang di surga. Berikanlah aku damai sejahtera. Kalau aku tidak mampu melewati damai sejahtera itu. Tolong aku Tuhan supaya aku tidak jatuh dalam dosa. Karena ada tahapan-tahapannya. Makanya ada orang bilang begini. Jatuh dalam pencobaan. Ya kan, karena kita diuji langsung, dites langsung. Pasti ada persoalan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Tuhan izinkan itu bisa terjadi betul. Tapi Tuhan ampuni aku. Supaya aku mampu melewati semua persoalan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera yang tidak terbatas. Yang ketiga, berdamai dengan Allah. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang lebih utama.
Berdamai dengan Allah adalah sebuah kondisi di mana kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dosa sama dengan seteru, sama dengan musuh dengan Allah. Setiap kita jatuh dalam dosa, maka kita sedang membangun permusuhan dengan Allah. Maka berdamailah dengan Tuhan ketika engkau jatuh dalam dosa. Tuhan, dosaku na meti, dosaku na boloni, ampuni aku. Itu jalan kita untuk berdamai dengan Tuhan, katakan amin. Ya kan? Maka kita harus menyesali dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan supaya kita tetap punya hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Bagaimana kita bisa berdoa tapi Tuhan terus memalingkan wajahnya. Itu makanya berkat ketika saya selalu memberkati orang yang diberkati. Saya katakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dihadapkanlah kepadamu berkat hari ini sampai selamanya. Lagu sejauh timur dari barat ke dalam tubir laut. Tuhan menjauhkan dosa dan pelanggaran dengan satu kunci. Minta ampun, bertobat. Karena kita bukan malaikat yang selalu hidup dalam kekudusan. Baru-baru ini Bapak Ibu di Amerika, bukan di Amerika, bagian selatan Amerika. Ada pendeta dan pengikutnya telah diketemukan 88 mayat dari pengikutnya oleh karena mereka adalah sekte aliran sesat. Pendeta ini berkata Tuhan sudah dekat, akan segera datang. Rupanya tidak datang-datang. Setiap jemaat yang mulai komplain, kapannya datang Tuhan itu Pak Pendeta? Diam-diam dikasih racun, mati, dikubur. Sampai 88. Baru terungkap, ada yang sudah tinggal belulang, ada yang masih baru, ada baju 2 bulan. Jadi pendeta itu menjadi utusan neraka untuk membinasakan pengikut-pengikut. Ada Bapak Ibu, maka ngeri dunia ini, aneh. Aliran-aliran sesat, aliran-aliran semacam terlalu eksklusif. Kami juga begitu, saya bilang sama abang-abang di Pekanbaru. Unang itor anti hamu tu ada tini. Ahi tapi margai ada duini. Bolo Jepang mo marga siturus. Di dokoko pulang. Lae bolo koso imat kan namanya ada dohon itu. Ulat tong dang napa lektor ulusi, dang netro palang ono mau sanin. Ayah pula haro etor terhon. Ene suhyado hita memuji Tuhan doho uningun dengan nibata. Ya kan? Coba bolo memuji Tuhan mahita doho uning-uningan, ogung, doho musik sa bangunan. Asu tabo, tung. Takola ni pesta be manortori. Dakto betong. Sope manotor na mahita. Haleluya. Puji ma Jehovah Devatata. Amin. Karena itu Tuhan. Haleluya. Ya kan? Ay boy hita manotor bolonga kejang-kejang. Lumpuh sa paru badanon manotor hamutong. Buat na manotor. Akhirnya hampir rohida manotor mu. Ay namangijit namanya di. Tapi kalau kita sehat, sehatlah melayani Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur mungkin akhir tahun mengangkat majelis baru nama kita. Setia wamang amang ibin marminggu terus. Amin. Kita angkat nama majelis baru. Ya kan? Pak Ruth ke pengurus-pengurus baru. Baik kau tidak pada dan selama hamu jemaat biasa. Kebodoh hamu jadi perhobas tujuan niarnya. Tuhan mau kita bukan sebatas jemaat biasa tapi kita harus menjadi pelayan. Saya bilang juga para singer, ke depan sudah bisa waktunya juga menjadi worship leader. Semoga desa kita ini semakin maju, semakin berkembang, ya kan? Untuk kesejahteraan di kota juga kita bisa nikmati kesejahteraan di daerah kita. Maka orang yang berdamai dengan Allah adalah orang yang sudah bisa mengakses berkat Tuhan di surga. Apa berkat Tuhan yang di surga? Damai sejahtera. Ikoku berkati do masa depan anak-anakmu, cucumu, sampai generasi keempat akulah Tuhan yang akan memberkati. Kita bisa akses itu Tuhan. Ikon ido. Karena ada firman Tuhan berkata, ketuklah sebab setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan.
Carilah, setiap orang yang mencarilah yang akan menemukan. Karena kita tinggal minta kok. Sebab ukuran yang kamu minta itu juga yang diberikan Tuhan. Jujur ini kesaksian saya yang terakhir. Bapak Ibu, ketika mobil kami Chevrolet Captiva itu, memang ampun dorolah, jangan memiliki mobil Eropa. Rusak dan banyak, saya sudah hampir 18 juta untuk membengkel-bengkelnya. Tetap juga rusak, akhirnya teronggoklah sampai sekarang. Mau doko Tuhan, tangan dong mobil Tuhan. Tiba-tiba ada semangatku untuk meminta. Tuhan, song mobilnya anak kape tahu Tuhan. Isi anakmu, Pak Isi ya. Tuh, betul. Nggak tahu aku ini mobil siapa ini. Nggak tahu di mana ini teronggok. Betul. Tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan orang yang memiliki mobil ini sudah 1 tahun. Hampir 1 tahun teronggok di rumahnya mobil yang punya. Itulah mitra kerjaku yang di Kuala Tanjung. Dia punya mobil Fortuner, dia juga punya Pajero, mobil yang hebat. Saya isi motor sampai banda pengat kempes, akina pedang bobi pangulu, go akabagudung di mesinna. Itu, jadi ima itu, cocok bekan ngabe. Jadi bolong ngalakui bako saya unik na sommeho, nyoma mobil buam mo. Oh itu lo, nyo suratna, nyo dihana, udah. Ulah kuduli mobil Tuhan, odo tangyaki. Haleluya. Saya minta persis. Warnanya persis. Minta aja. Sampai terheran-heran kita dibuat Tuhan. Ya kan? Saya enggak pernah membeli mobil ini. Tapi saya seperti pemilik mobil ini. Boleh pas jumpa kami tori bereng go keliling. Kayak doh romer mobil hote. Ah sok lima tulang. So nasupala do hida, awet do hidon. Ido awet do. Songon pernijabu kedua do hubai non nikot to. Bulu. Iya kan? Kita rawat pemberian Tuhan. Haleluya. Betul, saya selalu gitu. Oh Tuhan. Nah orang mangi dulu HP-nya. Jadi jangan mau cemburu, jangan mengapian. Karena kita nggak pernah minta aja. Tuhan leo neo jabu. Tuhan leo neo kendaraan. Tuhan leo neo pangulan. Tuhan leo dia kasih. Karena ayat itu harus digenapi bagi kita. Haleluya. Tapi dengan kunci yang terakhir ini berdamai dengan Allah. Mulu seteruduhi tadang ilo Tuhan nih. Waduh leano batuan. Bapak kirim maju Bapak. Nah gaung-gaung dapur di Jabukon. Saya anakmu misalnya ipangarat Tuhan. Subo to bolo row dan do panako ngabis balangan nami pengai takoy. Bung. Saya dia naik harga 5 juta. 500 pedang leon aku tuh. Ayo ngotodo, hailau bolo ni baik kutuau. Dokon itu para main di musik. Adang berdamai tong bersiterudu. Musim matu aku. Nah hulit mayu. Hulit mangging. Songol gotil monis. Na musik. Dang terharap song mengharap bosin dah. Apa yang mengharap bosin ti? Ini nama luan me keperhatian ti. Tapi ketika dia berdamai, mulak to ribuan di mana si tuat ni luba. Itu ribuan di mana musik akan naik rohani kesukaan nyo lomo rohani omo buan. Itu bereng. Narodo hamu inna bubuan di bereng. Amu sopan. Narodo hamu inna. Dan lain di palai bereng. Dakaro na obe pola nyodo bubuan non. Sokon dei boto honaro derwah kina. Dia mengobati luka-luka lama. Dung sai 2 hari nai di dokon nasongonon donian nasongonon. Iya dapur rami kurang gope. Baru panakku 2 hari na lewat lai takko do balakan nami. Harung bina. Apa? Yang ibu bawa mulisan na jului yang torinon. Ima bolong adamay. Haleluya. Berdamay joto ngasa turun akka berkak pasu-pasui. Ay masa lagi mabuhot wawi. Ya pada dunia utang utangan yak pijol mari pe tahun. Oh betul. Langit terlas roh mabigi. Nam. Terlame stok jeda. Enggak be. Nah pi. Wala pa buah unut tu seberanga. Hidup gue berhasil lu kan? Hidup. Kan udah damai. Jadi tu ngapain na tapang hidup? Ngasih leon ni Tuhan ni.
Lu jahita martangyangi, lu jahita maruki-uki onggo sumber damai hita dok Tuhani. Adigat roh. Ya kan? Ini adalah akses untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, katakan amin. Jadi berdamailah dengan Allah, maka Tuhan akan memberikan semua apa yang menjadi keperluan dan apa yang engkau doakan. Biar kita bisa melangkah dengan mujizat, katakan amin. Kebui, karena mujizat masih ada sampai hari ini. Jangan dong tertutup pasu-pasu ya surga dalam. Selagi langit masih biru, demikian janji Tuhan akan masih berlaku bagi kehidupan kita. Mintalah apa saja dan semua pemberian dari Tuhan, jaga dan hargai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.